Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini terkait dengan pegawai BLUD gitu ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan pegawai BLUD ini. Ada para pegawai BLUD di Provinsi Jambi ya, khususnya para tenaga kesehatan yang nasibnya sedang diperjuangkan oleh anggota DPRD Provinsi Jambi dan Kepala BKD di Provinsi Jambi. Jadi DPRD Provinsi Jambi dan Kepala BKD Provinsi Jambi ini melakukan audiensi, meminta kepada Kementerian Pan-RB agar ada kebijakan yang komprehensif dan juga diskresi ya bagi para pegawai BLUD di Provinsi Jambi ini. Karena jasa mereka, tenaga mereka sangat dibutuhkan untuk membantu meningkatkan derajat kesehatan di Provinsi Jambi, khususnya di RSUD Raden Matahir Jambi. Harapannya ke depan para tenaga BLUD ini bisa diprioritaskan untuk diangkat menjadi P3K. Karena di tahun 2024 ini mereka tidak menjadi prioritas utama untuk diangkat menjadi P3K. Alasannya karena mereka tidak masuk dalam database BKN, yaitu karena gaji mereka bukan berasal dari APBN atau APBD, sehingga mereka tidak bisa masuk dalam database BKN dan tidak bisa diprioritaskan untuk diangkat menjadi P3K di tahun 2024 ini. Dan semoga dengan adanya audiensi ini bisa membuat Kementerian Pan-RB mengeluarkan kebijakan yang nantinya memprioritaskan BLUD untuk bisa diangkat menjadi P3K di tahun selanjutnya. Sehingga di tahun 2025 dan seterusnya seluruh pegawai yang bekerja di instansi pemerintah, khususnya yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, semuanya bisa berstatus sebagai ASN, yaitu PNS dan P3K. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan nasib pegawai honorer BLUD ya, yang sedang diperjuangkan oleh DPRD Provinsi Jambi dan Kepala BKD Provinsi Jambi. Diberitakan oleh jambiexpress.co.id. Judulnya soal nasib 700 pegawai honorer BLUD RSUD Raden Matahir, minta solusi dan diskresi Menpan RB. Kita coba bacakan ya. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata memperjuangkan status honorer BLUD RSUD Raden Matahir ke Kemenpan RB pada Jumat 15 November 2024. Bersama Komisi 4 DPRD yang membidangi pendidikan dan kesehatan serta pejabat Badan Kepegawaian Daerah bertemu dengan salah satu pejabat analis Kemenpan RB. Ivan meminta solusi komprehensif dan diskresi Kementerian karena honorer tersebut telah lama mengabdi di RS Plat Merah Provinsi Jambi itu. Kami mengajak 4 perwakilan honorer BLUD ke Kemenpan RB, meminta solusi komprehensif dan diskresi Menpan untuk memasukkan mereka dalam database P3K nantinya, sebut Ivan seusai menyambangi Kemenpan RB. Menurutnya, diskresi pusat itu bisa terwujud karena tenaga kesehatan yang digaji dari Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD itu sangat penting untuk pelayanan kesehatan masyarakat di RSUD itu. Dari data yang dikantongi Ivan, terdapat 700 honorer BLUD RSRM dengan jumlah khusus tenaga kesehatan di dalamnya sebanyak 56% atau 400-an, dan sisanya merupakan tenaga administrasi. Itu dinamika yang terjadi dan kami sedih dengan keadaan ini. Padahal mereka sangat penting tenaganya untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Untuk itu kami terus berjuang untuk nasib mereka, jelasnya. Melalui pertemuan itu, kata Ivan, ia meminta nasib honorer BLUD RSUD menjadi skala prioritas untuk diterima menjadi P3K. Adapun untuk penerimaan seleksi P3K untuk honorer BLUD RSRM yang tak masuk dalam database kepegawaian ini juga masih berpeluang diterima pada gelombang kedua
pendaftaran CASN Pemprov Jambi. Kepala BKD Provinsi Jambi Henryzal menegaskan, honorer BLUD RSUD memang digaji di luar APBD Pemprov Jambi, yakni dibayar melalui BLUD atau pendapatan RSUD lewat Badan Layanan Umum Daerah. Di samping itu, Henryzal menerangkan honorer BLUD ini masih berpeluang menjadi P3K tenaga kesehatan. Apalagi pada pendaftaran gelombang pertama formasi P3K nakes tak terpenuhi. Henryzal mengakui hanya formasi nakes yang kekurangan pelamar, yakni dari kuota 117 tempat, hanya 66 orang yang dinyatakan memenuhi syarat dan bisa mengikuti seleksi kompetensi tahapan selanjutnya. Artinya saat ini ada 51 tempat yang tak terisi dan bisa bertambah kekosongan formasi saat seleksi selanjutnya. Terkait hal itu, Henryzal menjelaskan kuota yang belum terisi masih kemungkinan tersisa dan gelombang kedua yang pendaftaran dibuka pada akhir November ini. Besok ya, 17 November dibukanya. Kekurangan ini akan diisi pada gelombang kedua bagi mereka yang sudah mengabdi di atas 2 tahun namun tak masuk dalam database kepegawaian sebutnya. Adapun penjadwalan seleksi kompetensi pada 15 hingga 25 November 2024. Pelaksanaan seleksi kompetensi sendiri dijadwalkan pada 2 sampai 19 Desember, jelas Henryzal. Ini untuk yang gelombang pertama ya. Jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan nasib 700 pegawai honorer BLUD di Provinsi Jambi, khususnya RSUD Raden Matahir Jambi ya. Jadi semoga dengan adanya kunjungan gitu ya, audiensi yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Jambi dan Kepala BKD Provinsi Jambi bisa membuat Kementerian Pan-RB berpikir untuk mengeluarkan kebijakan yang nantinya bisa memprioritaskan para pegawai BLUD untuk diangkat menjadi P3K. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.